To all my beloved family, Merry Christmas. Malam hari ini atau pagi hari dimanapun Anda berada, saya mau berbagi bahwa Christmas is actually about love. Dan saat ini saya mau berbagi dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ke 21. Yang berkata ayat 17 khususnya, kasih Allah itu sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena seperti Dia kita juga ada di dalam dunia. God is love. When we take a permanent residence in a life of love, we live in God and God live in us. Dari ayat-ayat tadi, kata kasih itu muncul 27 kali di dalam beberapa ayat ini. Dan sesungguhnya ini menyatakan bahwa ini adalah inti atau pesan daripada firman Tuhan atau Alkitab. Ini sebetulnya adalah inti daripada hati Tuhan, dan ini adalah inti daripada pesan Natal. Karena kenapa? Kasih itu adalah penawar rasa ketakutan kita, dan kasih yang sempurna, ayat 18, melenyapkan, mengusir akan ketakutan. Ingat, kasih adalah kebalikan dari rasa takut, sama seperti minyak dan air, selalu berlawanan. Kasih adalah sesuatu yang diinginkan oleh kita semua, tetapi ketakutan adalah sesuatu yang ingin kita singkirkan dari antara kita. Saat ini saya mau berbagi 4 kunci untuk mengatasi ketakutan yang kita tidak inginkan semua di dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama-tama adalah understanding God's love atau memahami akan God's love. Yang kedua, experiencing God's love atau mengalami akan kasih Allah. Yang ketiga adalah believing on God's love atau percaya kepada kasih Tuhan. Dan yang keempat, completing in God's love atau sempurnakan kasih akan Tuhan. Yang pertama-tama, understanding atau memahami akan God's love. This is love. Not that we love God, but that He loved us first and sent His Son as a sacrifice for our sin. Kita semua perlu menyadari bahwa kasih itu bukanlah kita yang mengasihi Tuhan pada awalnya, tetapi inisiatif daripada kasih Tuhan yang perlu kita pahami adalah Yesus Allah yang mengasihi kita lebih dulu dan mengirimkan akan putranya yang tunggal untuk korban penebusan untuk dosa-dosa kita. So that kita mempunyai confidence, mempunyai keyakinan, iman pada hari penghakiman, tidak ada rasa takut di dalam kasih itu. Kasih yang sempurna, saya mau ingatkan lagi, mengusir rasa takut. Karena ketakutan itu selalu dihubungkan dengan hukuman. Orang yang takut itu belum sempurna kasihnya, ada di dalam terjemahan lama. Kita semuanya mungkin tidak sadar, ketakutan itu pertama kali di dunia itu muncul pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Setelah mereka memakan akan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka kemudian mulai bersembunyi daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan datang pada waktu sore hari dan mencari, Adam, Adam, di mana engkau? Menarik sekali Adam menjawab dengan, saya takut. Oleh karena itu, saya bersembunyi. Itu semua ada di dalam bahasa Indonesia, terjemahan sehari-hari. Adam takut akan Tuhan, kalau Tuhan akan menghukumnya. Jadi, akar daripada semua ketakutan yang terdalam adalah rasa akan dihakimi atau condemnation. Perasaan bahwa Tuhan itu berkonflik dengan kita. Tetapi sesungguhnya Natal itu adalah Allah mengutus anaknya supaya melalui Dia kita mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan Yesus menerima penghakiman dosa atas kita supaya Tuhan ingin supaya kita memiliki iman di hadapannya.
Itu memahami akan kasih Tuhan. Poin yang kedua adalah mengalami atau experiencing akan God's love. Kita tahu bahwa kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita karena Dia telah memberi kita akan roh-Nya. Dan kita tahu dan mengandalkan kasih Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. We truly start living when you know you are unconditionally loved by God. And the Holy Spirit atau Roh Kudus itulah yang memberi kita pengalaman akan kasih Tuhan itu bagi kita. Seringkali kita memahami di dalam benak kita, tetapi sampai kita merasakan di dalam hati kita, kita itu tidak betul-betul tahu. Kita tidak betul-betul pas. Kita tidak betul-betul bisa merasakan akan kasih Tuhan itu. Dan saudara-saudara sekalian, Tuhan yang inginkan kita memahami, that is very important. Tetapi yang kedua juga kita mengalami. Saya ingin membagikan akan sebuah cerita. Bagaimana seorang anak yang istilahnya cacat atau disable atau mengalami kelainan dari sejak lahirnya, bahkan dia sudah mengalami akan kematian. Tetapi Tuhan menjamah akan dia mengalami akan Tuhan, sehingga pada waktu dia usia 4 tahun dia bisa berkata, aku melihat akan Tuhan. Seorang anak ini walaupun berusia 44 tahun, tetapi dia mengalami Tuhan, dia berani melawan arus, dia berani dibully, dia berani dilawan atau diejek oleh teman-temannya, karena dia bisa ngomong dengan yakin bahwa aku udah melihat Tuhan, aku mengalami akan Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama akan videonya. I was just so happy she was here. Like we had just gone through so much. Even in the womb, Brittany Tomic of Brunswick felt her baby was special. When I was pregnant, they found the cyst on her brain and the white spot in her heart. The smoke signals were there. However, our Zola, nicknamed Zola, was born a healthy baby girl. And then around 6 months, we noticed she was still like an infant. She wasn't progressing. Tomic went to her pediatrician, who recommended therapy, but she still felt something was wrong. She would just get fevers unexpectedly. She would scream through the night. The littlest ear infections would turn into pneumonia. Next were the seizures. Year after year after year of seeing specialists. Eventually, an ENT recommended Zola get her tonsils removed to treat sleep apnea, which was causing her seizures. A routine procedure. Everything was fine. They went home. And that's when she came in our room in the middle of the night and she went to yell, Mom, and she couldn't even get it out. All we saw was this black mass come out of her mouth and this just dropped. Zola was covered in blood, lying unresponsive on the floor. She was rushed to Akron Children's Hospital and immediately taken into the OR. So she was almost out of blood and she kept going unresponsive and then coming back. She never flatlined. An hour later, the doctor came out and she said she was fine. She was going to be okay. Do you want to swing on this, Zola? Zola fought for her life, and because of her strength, doctors discovered that the hemorrhage was caused by a rare genetic disorder called Ehlers-Danlos syndrome. It affects the collagen, the connective tissue. So for most people, it's like they're put together with super glue, their bones and their tissues. Hers is like bubble gum. There is no cure, only treatment. Zola will have a lifetime of bleeding, bruising, and pain. After a week at the hospital, Zola got to go home. And over the months following her recovery, Tomic says she started to notice a change in her 4-year-old. And then that's when one night I was getting her ready for gymnastics. And out of nowhere, she just asked when she can see God again. And it took me back for a second. And I was like, Zola, what do you mean? You want to see God again? She's like, yeah, when do I get to see God again? Tomic says despite never talking to Zola about her grave condition,
Zola started talking to her parents about the time she died and went to see God. A what? A what? A passenger! Tomek says Zola described sitting next to Jesus and giving him a hug. What did he say to you? What? Oh, that's so awesome. Tomek says Zola even started drawing pictures of God in her heart. Can you tell me what it looked like? There were a few times I picked her up from preschool and the teacher was saying like, she got in an argument again about God being real. What do you have to say to people that are like, she's 4, it's her imagination? It makes me sad that people would think that way and not believe. These are not things that we've put in her head. Tomek believes Zola was saved that day, both physically and spiritually. She had an experience, like she has gone through something that we can't explain and most people can't. And from that passion came purpose. Tomek started a nonprofit called Zola Zebras, which raises awareness and helps families dealing with rare illnesses. I mean, it's day by day, some days minute by minute, and it's just clinging on to faith and continuing to advocate for your child. Hal yang ketiga adalah believing on God's love. Di dalam ayat 16 tadi di dalam 1 Timotius 4 dikatakan kita tahu dan mengandalkan cinta yang Tuhan miliki untuk kita. Kata mengandalkan di sini atau kata the Greek word atau rely itu sebetulnya bahasa aslinya sama dengan kata believe. Adalah kata yang kata believe atau percaya. Kita bukan cuma nomor 1 memahami akan Tuhan, yang kedua kita mengalami akan Tuhan, tetapi yang ketiga adalah kita mengandalkan atau dengan kata lain kita percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika kita mengetahui, kita mengalami, kita masih tetap perlu percaya kepada Tuhan. Di dalam psikologi ada yang disebut object permanence. Itu adalah pemahaman bahwa sebuah objek itu terus ada bahkan ketika mereka sudah tidak dapat dirasakan. Dirasakan itu maksudnya dilihat, didengar, disentuh, dibau, ataupun dirasakan dengan cara apapun. Sampai dengan sekitar usia 4 bulan, bayi itu tidak memiliki kapasitas untuk mempercayai bahwa sebuah objek itu ada jika mereka tidak bisa melihatnya. Jadi jika Anda menyembunyikan akan mainan tersebut dan mereka menganggap bahwa mainan tersebut sudah tidak ada lagi, sudah hilang daripada pandangan mereka. Tetapi setelah usia 4 bulan, mereka mulai mencapai sebuah tahapan di mana jika Anda menyembunyikan akan mainan itu, mereka akan terus mencarinya. Karena otak mereka sekarang menyadari bahwa objek itu tetap ada, bahkan pada saat mereka tidak melihatnya. Itu yang disebut teori psikologi object permanence. Tanda kedewasaan daripada iman Kristen adalah ketika kita terus percaya kepada kasih Tuhan itu, walaupun kita tidak bisa melihatnya atau merasakannya, kita tetap ingat dan kita tetap percaya. Seperti kita percaya kepada matahari, sekalipun dia tidak bersinar oleh karena ditutupi oleh awan. Kita tetap terus percaya kepada kasih Tuhan, bahkan pada saat-saat kegelapan melanda akan hidup kita. Kita tetap percaya dan merasakan akan kasih-Nya. Dan yang terakhir adalah nomor 4 adalah completing God's love. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan karena Tuhan itu roh. Tapi jika kita saling mengasihi satu sama lain, Tuhan berjanji Tuhan itu tetap tinggal di dalam kita dan kasih-Nya itu menjadi sempurna di dalam kita. Ingat, kasih yang sempurna itu mengusir atau mengalahkan akan semua ketakutan. Semakin kita mengasihi Tuhan,
dan kita mendemonstrasikannya dengan mengasihi satu dengan yang lain, semakin kecil kadar ketakutan kita. Oleh karena itu, kembangkanlah budaya di dalam pesan Natal ini untuk kita saling mengasihi, saling memberi, dan kita saling menerima akan kasih. Saya ingin berbagi sebuah cerita untuk menutup, memberikan ilustrasi bahwa Christmas atau pesan Natal itu tidak akan komplit dengan hanya memahami akan kasih, dengan hanya mengalami akan kasih, dengan hanya kita percaya akan kasih. Kita juga harus menyempurnakan dengan melakukan akan kasih itu. Sebuah film singkat ini akan memberikan ilustrasi kepada kita semua. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes, even if it's cold now. There's one thing you should know. Rain will turn into snow. All the rain turns to snow. Jadi, lihat dari film ini, kebalikan daripada kasih itu kebalikan daripada persaingan dan gosip. Semakin besar kasih yang kita berikan kepada sesama, semakin besar akan rasa takut itu akan menghilang. Tuhan memberkati kita semua. Merry Christmas everybody. God bless you.